Selamat pagi, Sir. Perkenalkan, nama saya Reni Cynthia Sinaga, kelas 11 IPS 3 nomor urut 18. Di video ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Aspek Lingkungan. Sebelum masuk kepada pembagian-pembagiannya, ada baiknya saya menjelaskan sedikit dari pengertian aspek lingkungan. Aspek lingkungan adalah segala bentuk aktivitas kegiatan produksi yang dilakukan dan dapat memberikan pengaruh pada lingkungan. Nah, di dalam aspek lingkungan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, aspek lingkungan industri, yaitu mengarah kepada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan berada. Dan yang kedua, aspek lingkungan hidup, yaitu mengacu pada analisis AMDAL. Selanjutnya, analisis lingkungan industri. Di dalam analisis lingkungan industri terdapat beberapa bagian. Yang pertama, ancaman masuk pendatang baru. Kedua, persaingan sesama perusahaan di dalam industrinya. Ketiga, ancaman dari produk pengganti. Keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli. Kelima, kekuatan tawar-menawar pemasok. Dan yang keenam, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Baik, selanjutnya ancaman masuk pendatang baru. Hal yang menyebabkan ancaman masuk pendatang baru, yang pertama, skala ekonomi. Dan yang kedua, diferensiasi produk. Ketiga, kecukupan modal. Keempat, biaya peralihan. Kelima, akses ke saluran industri. Keenam, ketidakunggulan biaya independen. Dan yang ketujuh, peraturan pemerintah. Selanjutnya, persaingan sesama perusahaan dalam industri. Hal yang menyebabkan terjadinya persaingan sesama perusahaan dalam industri yaitu yang pertama, jumlah kompetitor. Kedua, tingkat pertumbuhan industri. Ketiga, karakteristik produk. Keempat, biaya tetap yang besar. Kelima, kapasitas. Dan yang keenam, hambatan keluar. Baik, selanjutnya ancaman dari produk pengganti. Ancaman dari produk pengganti adalah kuat bila mana konsumen dihadapkan pada sedikitnya switching cost dan jika produk pengganti ini mempunyai harga yang lebih murah atau kualitasnya sama bahkan lebih tinggi daripada produk-produk suatu industri. Baik, selanjutnya kekuatan tawar-menawar pembeli. Hal yang menyebabkan kekuatan tawar-menawar pembeli, yang pertama, pembeli membeli dalam jumlah yang besar. Kedua, pembeli mampu memproduksi produk yang diperlukan. Ketiga, sifat produk tidak terdiferensiasi dan banyak pemasok. Keempat, switching cost pemasok adalah kecil. Kelima, produk yang dibeli perusahaan mempunyai andil yang besar bagi biaya produksi pembeli sehingga pembeli akan menawarkan insentif kepada karyawannya yang mampu menyediakan produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Yang keenam, pembeli mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah. Yang ketujuh, produk perusahaan tidak terlalu penting. Baik, selanjutnya kekuatan tawar-menawar pemasok. Hal yang menyebabkan kekuatan tawar-menawar pemasok, yang pertama, jumlah pemasok sedikit. Kedua, produk atau pelayanan yang ada adalah unik dan mampu menciptakan switching cost yang besar. Yang ketiga, tidak tersedia produk substitusi. Yang keempat, pemasok mampu melakukan integrasi ke depan dan mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang sama yang dihasilkan perusahaan. Dan yang kelima, perusahaan hanya membeli dalam jumlah yang kecil dari pemasok. Baik, selanjutnya pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Berupa kekuatan di luar perusahaan yang mempunyai pengaruh dan kepentingan secara langsung kepada perusahaan atau stakeholder antara lain pemerintah, serikat pekerja, lingkungan masyarakat, kreditor, pemasok,
asosiasi dagang, kelompok yang mempunyai kepentingan lain, dan pemegang saham. Pengaruh masing-masing stakeholder bervariasi di antara industri yang satu dengan industri yang lain. Baik, selanjutnya lingkungan hidup. Analisis aspek lingkungan dalam SKB mengacu pada analisis mengenai dampak lingkungan atau yang disingkat dengan AMDAL yang disusun oleh konsultan AMDAL di Indonesia. AMDAL dikenal sejak tahun 1985. AMDAL adalah analisis mengenai dampak suatu proyek atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Tujuan dilakukan AMDAL terutama adalah agar kualitas lingkungan dapat terjaga dengan baik dan tidak mengalami kerusakan dengan berdirinya proyek. Contoh pencemaran lingkungan yang pertama, tercemarnya Kali Surabaya akibat pembuangan limbah industri. Kedua, hutan gundul akibat penebangan kayu secara liar maupun adanya illegal logging. Dan yang ketiga, udara di Gresik tercemar oleh zat amonia akibat bocornya saluran PT Petrokimia. Baik, yang selanjutnya, bidang usaha yang membutuhkan AMDAL dalam pendiriannya sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup adalah usaha dalam yang pertama, industri pertambangan dan energi, yaitu AL, batu bara, PLTA, PLTD, dan lain-lain. Kedua, kesehatan, yaitu rumah sakit, industri, farmasi. Ketiga, PU, yaitu waduk, irigasi, jalan raya atau tol. Keempat, agribisnis, yaitu tambak lebih besar 59 hektar, pertanian lebih besar 5.000 hektar, perkebunan lebih besar 10.000 hektar. Kelima, parpostel, yaitu hotel, padang golf, tempat rekreasi atau hiburan. Keenam, lahan transmigrasi, yaitu 3.000 hektar. Ketujuh, industri berat, yaitu semen, kimia, baja, baterai, kayu, galangan, kapal, pesawat terbang, dan lain-lain. Kelapan, perhubungan, yaitu pelabuhan. Kesembilan, perdagangan, yaitu lebih besar 5 hektar. Ke-10, hankam, yaitu pangkalan laut atau udara, pusat latihan tembak nuklir. Ke-11, kehutanan, yaitu taman safari atau HPH, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membandingkan AMDAL dan ANDAL. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan merupakan hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, ANDAL adalah analisis dampak lingkungan, yaitu merupakan telahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang terencana. Adapun definisi dampak adalah perubahan lingkungan yang amat mendasar akibat oleh kegiatan. Selanjutnya, aspek AMDAL. PP 29 tahun 1986 pasal 6, AMDAL merupakan komponen studi kelayakan dari rencana kegiatan sehingga bagi proyek tertentu terhadap implementasi belum dapat dimulai sebelum AMDAL diselesaikan dan disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab. PP nomor 51 tahun 1993 dimaksudkan sebagai penyempurnaan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup serta beberapa keputusan menteri yang menyertainya. Adapun landasan utama terdiri dari yang pertama, memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan lokasi proyek dan alam sekitarnya.
Kedua, mengelola penggunaan sumber daya secara bijaksana dengan merencanakan, memantau, dan mengendalikan secara bijaksana. Ketiga, memperkecil dampak negatif dan memperbesar dampak positif. Baik, selanjutnya potensi sumber pencemaran. Yang pertama, masukan, yaitu bahan mentah, bahan penolong atau katalis, dan energi menuju proses pengolahan, yaitu mekanis, fisika, dan kimia. Lalu menuju keluran, yaitu produk, limbah non-reguler, dan limbah reguler. Lalu timbullah sumber pencemaran. Baik, selanjutnya polutan industri. Yang pertama, pabrik kertas dan pulp. Potensi jenis pencemarannya BOD, COD, NH3, SS, dan DS. Pengolahan susu, potensi jenis pencemarannya pH, BOD, COD, SS, dan DS. Pengawetan dan pengalengan sayur, yaitu pH, BOD, dan SS. Pengawetan makanan, potensi jenis pencemarannya yaitu BOD, COD, SS, DS, dan CI. Gula dan tebu, potensi jenis pencemarannya BOD, COD, SS, DS, dan NH3. Pabrik semen, potensi jenis pencemarannya DS, SS, pH, dan panas. Pemintalan tekstil, potensi jenis pencemarannya BOD, COD, DS, warna, SS, CU, CR, ZN, dan G. Pabrik kimia anorganik, potensi jenis pencemarannya BOD, COD, SS, basa, panas, dan partikel logam berat. Pabrik pupuk, potensi jenis pencemarannya pH, P, F, CD, AS, V, N, O, dan NO3. Kilang minyak bumi, potensi jenis pencemarannya O, S, P0, NH3, O, SS, DS, warna, partikel logam berat, N, O, dan G, dan panas. Pabrik logam, potensi jenis pencemarannya BOD, SS, DS, COD, CN, pH, P, logam berat, dan panas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.